Halo kan, kembali lagi bersama saya Ijong di ZTech Project. Di video kali ini ada Redmi Note 10, smartphone 2 jutaan dari Xiaomi yang sangat saya tunggu-tunggu. Karena HP ini menawarkan banyak upgrade menarik dari segi desain dan spesifikasi dibanding seri Redmi Note sebelumnya. Mau tahu apa aja? Yuk, langsung aja kita bahas. Pertama kali pegang, wow, HP ini cakep. Secara dimensi lebih compact dan slim dibandingkan dengan Redmi Note 9 dengan ketebalan bodi hanya di 8,3 mm dan juga kerasa lebih ringan. Dari belakang pun udah kelihatan kalau desain kameranya baru, dimana udah jadi salah satu kelebihan Xiaomi yang gak pernah takut bereksperimen dengan model desain kamera yang berbeda di setiap model terbarunya. Soal warna, banyak yang rekomendasiin warna ini, Onyx Grey. Dan memang bagus banget kok. Selain tampak lebih kalem karena permukaan glossy di bodi plastiknya ini, desain keseluruhannya juga memberikan kesan elegan dan enak dilihat. Perubahan nggak hanya di bagian desain. Di sini juga ada upgrade yang paling signifikan dibandingkan seri pendahulunya, yaitu di bagian display. Ya, panelnya ini nggak lagi bertipe IPS, tapi kini sudah Super AMOLED. Secara dimensi, layarnya pun sedikit menyusut menjadi 6,43 inch. Oke, mulai dari sini banyak yang meragukan apakah panel AMOLED di Redmi Note 10 ini punya kualitas setara dengan layar AMOLED di smartphone Samsung. Nah, setelah saya cek, beneran. Vendor display dari layarnya ini memang dibuat oleh Samsung. Tapi entah kenapa setelah membandingkan layarnya dengan Super AMOLED di Samsung A52, tingkat kontras dan saturasi di Redmi Note 10 ini nggak sebagus di Galaxy A52. Nah, sebelum pada komen, kalau saya nggak boleh komplain soal kualitas layar mengingat harganya yang udah murah. Di sini akan saya tunjukkan apabila settingan profil dari warna Redmi Note 10 ini diganti dari auto menjadi saturate. Baru deh, kontras dan saturasi warnanya bisa disejajarkan dengan smartphone Samsung. Jadi ini cuma soal kalibrasi warna yang berbeda aja ya. Tapi nggak perlu dipaksain, karena menurut saya settingan warna autonya udah bagus kok. Apalagi buat yang belum terbiasa dengan saturasi warna tinggi di layar bertipe AMOLED. Nah, meskipun layarnya ini adalah AMOLED, di sini kita nggak akan nemuin yang namanya fitur fingerprint di bagian layar. Entah apa alasannya, justru digantikan dengan fingerprint fisik di bagian samping. Tapi menurut saya pribadi ini justru bagus, karena responnya cepat banget dan punya akurasi lebih baik dibandingkan fingerprint di dalam layar. Oh ya, Redmi Note 10 ini juga punya stereo speaker. Setupnya mirip seperti di Redmi 9T atau di Redmi Note 10 Pro, dimana output speaker keduanya keluar dari earpiece dan lubang speaker di bagian atas. Nah, perbedaannya ada di penempatan jack audio 3,5 mm, dimana Redmi Note 10 ini posisinya berada di bagian bawah, dan penempatan infrared blaster dan lubang mic yang sedikit berbeda. Lalu upgrade berikutnya ada di bagian SoC. Ya, setelah cukup puas bermain-main dengan MediaTek Helio G85 di Redmi Note 9, kini balik lagi ke Qualcomm Snapdragon 678. Chipset ini masih berteknologi 11 nanometer, tapi meskipun begitu performanya mampu berada di atas Helio G85. Untuk storage cukup kencang dengan UFS 2.2. Meskipun saat ini Xiaomi cuma ngasih opsi storage 64 GB, yang mana menurut saya di tahun ini sudah termasuk kategori pas-pasannya. Hanya tersisa ruang bebas sekitar 44 GB, dan saya yakin nggak akan butuh waktu lama sampai storage-nya mulai terasa penuh. Kemudian untuk spek kamera, sekilas konfigurasinya mirip dengan Redmi Note 9. Kamera selfie 13 MP, kamera utamanya juga 48 MP, terus ada lensa ultrawide 8 MP, dan kamera makro serta depth sensor yang masing-masing beresolusi 2 MP. Nah, yang bikin beda adalah kamera utama 48 MP dari Redmi Note 10 ini sekarang menggunakan sensor Sony IMX582. Dengan menyematkan sensor ini, diharapkan sih kualitas foto di kondisi low light-nya akan jauh lebih baik. Selain itu, yang paling menyenangkan adalah opsi perekaman video 4K di 30 fps-nya kini kembali hadir di Redmi Note 10. Secara keseluruhan, saya sangat terkesan dengan upgrade yang diberikan Xiaomi untuk seri Redmi Note 10 ini. Meskipun dimensi bodinya kelihatan lebih compact, namun ternyata masih ada baterai besar berkapasitas 5000 mAh yang disokong dengan teknologi charging yang lebih kencang di 33 watt. Nggak ketinggalan, Redmi Note 10 ini juga tetap setia dengan fitur dual SIM card plus dedicated micro SD slot.
Kekurangan yang sementara ini saya rasakan ada di varian RAM 4GB dan internal storage 64GB-nya ini. Selain storage-nya pas-pasan, RAM 4GB di HP ini rasanya sedikit kewalahan dengan MIUI 12 yang memang rakus banget dengan konsumsi memori. Padahal saat ini saya belum banyak install aplikasi loh. Tapi multitasking rasanya udah sedikit berat. Aplikasi nggak bisa bertahan lama di background akibat manajemen memori di MIUI 12 yang memang sangat agresif. Apakah ke depan akan diimprove lewat software update? Ya, mungkin aja. Ini juga termasuk ciri khas Xiaomi loh, yang hampir selalu merilis smartphone dengan software yang belum optimal di awal-awal. Terus yang terakhir ada downgrade di jenis kaca di bagian display. Yang sebelumnya pakai Gorilla Glass 5 di Redmi Note 9, kini di Redmi Note 10 turun menjadi Gorilla Glass 3. Bukan masalah besar sih, karena kebanyakan dari kita nggak akan segera ngelepas anti-gores bawaan, atau justru menggantinya dengan tempered glass. Oke, sampai di sini dulu sedikit video hands-on dan preview dari Redmi Note 10 ini. Like kalau suka sama videonya, share juga ke teman-teman kalian, dan jangan lupa subscribe untuk terus mendapatkan video seputar teknologi dan gadget lainnya di channel ini. Terima kasih udah menonton, semoga bermanfaat. Saya Ijong pamit undur diri, dan sampai jumpa di video selanjutnya.